Kita mau menaikkan pujian ini. You're worthy. Worthy is your name, Jesus. Thank you, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Angkat tanganmu, katakan, worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undescribable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forever. Katakan sama-sama. Worthy is your name.
Terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk kasih-Mu yang dahsyat. Kami mau taati perintah-Mu. Kami mau taati rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu rencana-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Pada malam hari ini kami percaya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami dimampukan untuk mengerti siapa diri kami di tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Berikan salam kiri kanan, depan belakang. Tuhan memberkati luar biasa. Haleluya. Baik. Senang bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara seiman, persekutuan Koinonia, Pray and Worship. Ya, ketemu kembali dengan Pak Kari, Bu Shirley yang luar biasa. Dan hari ini kita mau membahas tentang impacting for God's glory. Bagaimana kita membawa dampak dalam hidup kita, tapi bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan seringkali kalau kita berpikir kita mau membawa dampak, Pak, mana mungkin saya bawa dampak? Saya aja masih punya banyak masalah. Saya masih punya banyak pergumulan. Kita berpikir bahwa kita bisa membawa dampak ketika kita sudah selesai tidak punya pergumulan lagi dalam hidup kita. Tapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan kepada kita bisa membawa dampak bukan karena our ability, bukan karena kemampuan kita. Tapi kita bisa membawa dampak ketika kita mengizinkan Tuhan memakai hidup kita. Pada waktu kita mengizinkan Tuhan memakai hidup kita, maka saudara percaya atau tidak percaya, kita akan bisa melihat bahwa dampak itu begitu besar. Bahkan beyond our expectation. Melampaui dari apa yang bisa kita harapkan. Kalau kita baca di dalam Alkitab ada satu nabi besar namanya Elia. Satu kali dia perlu makan karena sungai Kerit menjadi kering. Lalu Tuhan mengutus kepada Nabi Elia, kamu pergi kepada seorang janda di Sarfat. Dia pergi ke Sarfat. Saya berpikir Elia pasti akan berpikir, wah ini janda kaya raya di Sarfat. Karena di musim kekeringan, siapa yang punya makanan? Pasti mereka yang punya uang, punya secara ekonomi kuat. Tapi begitu kagetnya Elia ketika dia sampai di sana, Tuhan kasih tahu kepada orang perempuan atau janda di Sarfat itu yang lagi mungut kayu bakar. Lalu dia bilang, beri aku air. Dikasih air. Lalu yang kedua, beli aku sepotong roti. Janda di Sarfat ini bilang, aku gak punya roti. Aku cuma punya tepung segenggam sama minyak dalam satu buli-buli. Dan kami akan lagi ngumpulin kayu bakar, kami akan olah tepung ini menjadi roti. Aku dan anakku akan makan, setelah itu kami mati. Karena udah gak ada makanan lagi, udah gak punya stok, udah gak punya uang. Tapi Alkitab menuliskan, janda yang seperti ini yang hidup dalam kekurangan, justru dipakai Tuhan untuk membawa dampak, memberi makan Elia. Sepanjang berapa tahun lamanya. Sampai hujan turun kembali, sampai panenan mulai ada kembali. Saudara, dari sini kita belajar, ketika kita mau membawa dampak untuk kemuliaan Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena kemampuan Tuhan. Bagian kita cuman kita mau atau enggak. Kalau kita mau, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Nah, kita akan baca satu ayat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Ayat itu mengatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita tahu bahwa garam itu tujuannya untuk memberi dampak. Bahkan garam yang tadinya kelihatan garam, pada waktu dia memberi dampak, wujud garamnya udah gak kelihatan. Kalau garam ditaruh di dalam sayuran, bentuknya udah jadi sayuran, garamnya udah gak kelihatan. Tapi dampaknya punya pengaruh yang sangat besar.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biasanya kalau orang lihat perbuatan yang baik, maka yang dipuji orang itu. Tapi ini yang dipuji bukan orang itu, tapi yang dipuji memuliakan Bapa di sorga. Ayat ini bukan mengatakan begini, kalau kamu taat sama aku, kamu itu jadi terang. Kamu akan jadi terang. Makin taat, kamu makin punya iman. Kamu akan jadi terang. Makin taat, kamu akan jadi garam. Bukan. Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Dengan keberadaanmu hari ini, asal engkau percaya kepadaku, kamu itu garam. Jadi bukan lagi karena nunggu kalau kita sudah siap, baru kita bisa membawa dampak. Ternyata tidak. Tapi ada banyak orang percaya yang tidak bisa menjadi dampak. Garamnya sudah menjadi tawar. Bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena kepahitan. Bisa karena kecewa. Bisa karena macam-macam. Ada banyak hal yang membuat kita, ngapain saya pelayanan? Ngapain saya ini? Nanti kalau makin pelayanan, makin tahu jeleknya, waduh saya udah nggak mau pelayanan lagi. Padahal Tuhan bilang, nah, you harus memberi dampak. Nggak boleh kehilangan rasa asinnya. Nah, saya mau cerita tentang satu orang. Ini true story. Namanya Jeremy Bentham. Jeremy Bentham dia hidup di tahun 1748 sampai 1832. Dia seorang filsuf. Dia pernah kuliah di Oxford, tapi dikeluarkan. Lalu dia mendirikan satu university, namanya University College London. Dan pengaruhnya besar ini orang, Jeremy Bentham. Dan saking dia ingin membawa dampak, ingin berdampak bukan hanya pada waktu dia hidup, college yang dia dirikan ini tetap dia punya pengaruh, sehingga dia memberikan surat wasiat, kalau dia mati tolong jangan dikubur. Tapi dibuat mumi, lalu dihadirkan. Setiap kali rapat di dalam College London ini, tolong saya hadir di situ. Walaupun dia udah gak bisa ngambil keputusan kan. Makanya disebut apa? Present but not voting. Dia hadir. Jadi bayangkan saudara, rapat sama mumi. Yang lain rapat tapi ada si Jeremy Bentham muminya di situ. Dia gak bisa kasih voting. Karena saya pikir kalau hari itu dia kasih voting, maka yang lain lari semua saudara. Keluar gak jadi rapat, muminya bangkit kembali. Dan itu terjadi, ini this is true story. Bertahun-tahun dia dihadirkan sampai lama-lama udah gak bisa lagi. Dan akhirnya ya udah dikebumikan. Tapi di awal-awal tahun itu seperti itu. Dari sini kita belajar apa? Kalau kita mau memberi dampak, bukan nunggu nanti waktu kita sudah meninggal. Selama kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Inilah saatnya untuk kita memberi dampak. Inilah saatnya untuk bagi kita mengizinkan Tuhan. Oke, aku mau. Pakai aku Tuhan. Dengan caramu yang unik, dengan caramu yang ajaib. Amin. Kita bisa dipakai Tuhan untuk memberi dampak. Bukan nanti kalau saya udah selesai Pak. Kalau masalah saya udah selesai, sudah bisa tangani semuanya. Baru saya bisa memberi dampak. Enggak, seringkali justru seperti janda di Sarfat. Di dalam kekurangannya Tuhan buat mujizat. Sehingga justru ketika dia mau bersedia dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan Elia. Karena pada waktu itu dia bisa membuat pilihan. Tepung segenggam yang dia bikin menjadi roti, seharusnya dia makan hanya untuk berdua dia sama anaknya. Tapi tiba-tiba Elia datang, aku minta sepotong roti. Jadi jatah berdua dibagi menjadi bertiga. Tapi ketika dia mau berbagi, disitulah hukum Tuhan terjadi. Ketika dia mau taat, ketika dia mau berbagi, Tuhan tambahkan dia dan tidak pernah berkehabisan. Saudara, dalam hidup kita, ketika kita ready untuk berbagi dampak kita kepada orang lain, disitulah segala kebaikan Tuhan, segala kasih karunia Tuhan dinyatakan lebih dari yang bisa kita hadapi, bisa kita terima. Itu lebih
lebih. Saudara, saya hadir di Amerika kali ini dari sejak tanggal 26 September yang lalu di New York. Karena tanggal 3 Oktober anak saya yang kecil menikah sama American, sama orang bule. Saya lupa untuk kasih fotonya, lihat di sini. Setelah selesai itu pada waktu pernikahan ada Pastor Valim, ada Ibu Yulia juga hadir di sana. Hadirat Tuhan begitu indah, saya lihat semua berjalan dengan baik. Selesai itu saya jalan sama anak saya, sama mantu saya yang besar, kami pergi ke Kanada. Dan berkali-kali saya terharu, saya bilang Tuhan, ini apa yang kau berikan lebih dari yang bisa kami bayangkan. Saya nggak pernah bayangin 2 anak saya kuliah di Amerika. Sekarang anak saya kecil udah 9 tahun di Amerika. Dia ambil bachelor, lalu dia master. Sekarang kerja di Danbury, Connecticut. Dan dalam kondisi yang sangat baik. Saya bilang Tuhan, who am I? Tapi satu hal, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu. Ketika hidup saya bukan lagi untuk diri saya, tapi saat itu Tuhan mengingatkan masih ada banyak orang yang lebih menderita dari saya. Masih lebih banyak orang yang lebih susah dari saya. Orang yang putus asa dalam pergumulannya. Saya harus memberikan kekuatan. Nah, ketika saya coba untuk memberikan kekuatan, memberikan encouragement kepada mereka. Saudara, saya tidak melebih-lebihkan. Ternyata semua masalah saya tiba-tiba seperti hilang. Yang ada justru kekuatan yang dari Tuhan. Lupa semua masalah yang ada. Bukan saya nggak punya masalah, hari ini pun masih jalan pakai tongkat. Tapi itu udah nggak jadi masalah lagi. Dalam kehidupan. Jadi ketika kita mau berbagi, disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kita lebih lanjut, kita bilang hidup yang berdampak bagi Tuhan, itu yang pertama, ada 3 hal aja. Yang pertama adalah hidup yang memberi manfaat. Matius pasal 5 ayat 13 tadi, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya kalau kita tidak mau memberi dampak, nggak ada gunanya. Tapi selama kita mau, Tuhan aku mau, walaupun aku nggak mampu Tuhan. Tapi aku mau, pada titik itu, maka Tuhan akan pakai dengan caranya yang unik. Saya mau cerita tentang satu orang pensiunan, usianya 100 tahun, hampir 100 tahun. Namanya Captain Thomas More. Ini bukan terjadi puluhan tahun yang lalu, ini baru terjadi tahun 2020. Ketika dunia mengalami pandemi COVID. Dia prihatin. Karena dokter sama perawat di rumah sakit di Inggris meninggal karena mereka merawat pasien COVID. Bukan mereka yang kena COVID loh. Karena mereka sebagai dokter dan perawat, mereka wajib untuk merawat para pasien ini. Ketularan dan mereka meninggal. Nah saudara bisa bayangkan, kakek-kakek usia hampir 100 tahun. Kok masih bisa mikirin? Dia bilang, apa yang bisa saya lakukan? Kalau mungkin kita jadi si kakek Thomas More atau Thomas More ini, kita mungkin bilang gini, tapi kan saya udah tua. Mana mungkin, udah hampir cepet. Di sini ada gak yang usianya hampir 100 tahun? Pak Karim 104 tahun. Hampir 100 tahun saudara, tapi dia pikirannya apa yang saya bisa apa? Lalu dia muncul ide, kan tiap hari saya latihan jalan. Pakai itu, kereta itu, kruk itu. Nah ini aja kalau gitu, saya jadikan charity walk. Dia bikin jadi charity walk. Lalu dia bilang, saya akan berjalan sebanyak 25 meter kali 100. Sehari 10 putaran setiap hari.
untuk orang yang sehat 10 putaran kecil, 10 putaran di pekarangan rumahnya doang gitu. Tapi untuk kakek-kakek menjelang 100 tahun dengan jalan pakai alat bantu seperti itu, jalan 10 kali bukan hal yang mudah. Tapi dia bilang nggak apa-apa, aku mau lakukan sesuatu. Aku akan jalan sehari 10 kali selama 10 hari. Karena hari yang ke-10 itu ulang tahun yang ke-100. Jadi dia bilang saya mau. Lalu dia mulai ngomong sama tetangganya. Anaknya dikasih tahu, anak-anaknya cucunya pada kasih tahu ke tetangga-tetangganya. Oh, tetangganya tertarik. Lah, akhirnya mulai viral kemana-mana. Akhirnya bukan cuman di lingkungannya, akhirnya keluar keluar dari Inggris, saudara. Di kota yang lain sampai keluar dari Inggris sampai ke berbagai negara. Dan dia nggak punya target yang besar. Dia bilang udahlah lewat charity walk ini bisa ngumpulin 1.000 pound sterling. Bukan soal jumlahnya 1.000, tapi memberikan encouragement bahwa aku peduli sama kalian, para dokter, para medis yang ada di rumah sakit. Dia jalan saudara, heboh, ternyata media massa mulai meliput. Viral kemana-mana ke seluruh dunia. Dan akhirnya di hari terakhir, hari ke-10, karena dia pensiunan Angkatan Darat, ya next slide, pensiunan Angkatan Darat Inggris mengirim pasukan ke rumahnya, menjaga, bukan si Kapten Thomas More ini mau diculik, bukan. Cuma dijaga aja, supaya memberikan support, dikawal, karena dia dulu kapten. Di hari terakhir, Tom mendapat pengawalan khusus dari Kesatuan Angkatan Darat Inggris, di mana ia pernah bertugas. Dan heboh saudara, viral kemana-mana. Next slide, target awalnya cuma 1.000 pound sterling. Akhirnya terkumpul 32 juta pound sterling. Kalau kurs rupiah 703 miliar rupiah. Ini rekor dunia dalam pengumpulan dana melalui amal jalan kaki. Belum pernah ada. Saudara bayangkan, satu tindakan yang kecil tapi sebuah kerinduan kepada para dokter, para medis yang ada di rumah sakit, mereka kasihan bagaimana dengan keluarganya. Dia ingin memberikan semangat buat para dokter-dokter yang lain. Tindakan yang kecil ternyata jadi sebuah dampak yang begitu besar. 32 juta pound sterling. Amazing. Dan belum berhenti sampai di sini. Dia dapat kartu ucapan, itu foto-fotonya kartu ucapan dari seluruh dunia. Happy birthday untuk 100 year, dekade betul ya, bukan dasawarsa atau abad, satu abad, luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi, Queen Elizabeth II, waktu mendengar hal ini, pada tanggal 17 Juli 2020 menganugerahkan gelar bangsawan. Ia diberi gelar Captain Sir Thomas More. Sampai Queen Elizabeth. Tidak lama kemudian, Captain Thomas More meninggal, Queen Elizabeth meninggal. Jadi hari ini sudah reuni di surga mereka berdua. Usia 100, yang mestinya udah gak bisa apa-apa, Tuhan bisa pakai begitu luar biasa. Jadi dalam hidup kita, gak ada bilang gak bisa. Asal kita bilang, Tuhan, aku gak punya kemampuan, tapi aku mau Engkau pakai Tuhan. Aku minta, pakai aku Tuhan untuk jadi alatmu. Percayalah, dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa pakai setiap kita, every one of us. Dipakai dengan cara yang ajaib, cara yang unik. Membawa dampak yang besar. Amin. Jadi jangan bilang gak bisa, memang Tuhan cari yang gak bisa. Karena kalau kita bilang saya bisa, Tuhan bilang emang seberapa bisa kamu? Kita gak punya kapasitas. Tapi yang gak bisa bersama dengan Tuhan akan lihat kapasitas yang luar biasa. Tapi kalau kita bilang merasa bisa, justru kita gak bisa ngapa-ngapain. Dampaknya terlalu kecil. Matius pasal 25 ayat 21. Mengatakan demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi segala sesuatu, hal yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Kalau saya dengar cerita dari Pak Karim sama Ibu Shirley bagaimana Koinonia berdiri, mulai dari yang kecil ya Pak ya. Di lapangan tenis. Ide yang kecil, tapi mulai. Ternyata jadi besar, membawa dampak. Jadi saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Karena Tuhan bisa bekerja melampaui keterbatasan kita. Dan itu yang Tuhan mau nyatakan. Supaya apa? Orang lain bisa lihat, oh ini bukan dia, ini pasti Tuhan yang bekerja. Dan itulah yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, hidup yang berdampak bagi Tuhan adalah hidup yang menjadi inspirasi. Memberi apa? Inspiration untuk orang lain. Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi bukan lampu atau terang itu yang menunjukkan, enggak. Tapi dengan adanya terang, orang langsung tahu apa yang harus dilakukan. Tapi terang itu diambil gelap, orang kan bingung walaupun dia tahu semuanya. Tapi kalau gelap nggak bisa kelihatan. Jadi hidup kita harus menjadi sebuah inspirasi. Ada satu peristiwa, ya next slide. Seorang hamba Tuhan yang namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini usia 8 tahun dia sudah bertobat. Di usia 8 tahun loh dia sudah bertobat. Tapi karena akhirnya dia bertumbuh, terus dia menikah, dia mulai bekerja. Akhirnya karena kesibukannya bekerja, dia udah gak ke gereja lagi. Dan ketika dia tidak ke gereja lagi, maka kerohaniannya mengalami penurunan. Dia udah gak rutin lagi ibadah. Dia mengalami penurunan yang tuh dulunya awalnya berapi-api. Tapi karena tanpa dia sadari dia menjauh dari Tuhan, kerohaniannya menurun. Tapi istrinya tetap setia, si Polly ini. Setia, terus dia aktif di gereja, tetap pelayanan di gereja. Sampai satu kali si Smith merasa kesel karena si Polly pulangnya kemalaman. Ngapain? Oh ini gak usah kalau ini. Ya, ngapain dia pulang malam-malam begini. Dan akhirnya si Smith Wigglesworth karena pulang kemalaman dikunciin, gak bisa masuk istrinya. Tapi istrinya menghadapi seperti itu gak marah-marah. Gak suruh suaminya bertobat, enggak. Istrinya tenang aja di luar. Begitu pagi dibukain, istrinya dengan tenang bilang gini, aku masuk ya, boleh gak? Boleh. Dia masuk bukannya ngapa-ngapain, dia siapin makanan buat suaminya. Dia siapin makanan buat suaminya, dia panasin, dia siapin minumnya. Si Smith dengan gayanya dia pikir, ini paling pura-pura nih, munafik gitu. Jadi dia buka korannya, sementara dia buka korannya, dia mungkin takut juga. Dia pikir jangan-jangan diracunin ntar. Jadi dia ngintip-ngintip dari balik korannya. Tapi sementara dia lagi ngintip-ngintip dari balik korannya, tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu sama dia. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin orang ini bisa melakukan ini. Gak mungkin. Pasti dia marah, semalaman di luar. Pasti marah dia. Orang ini bisa sambil nyanyi-nyanyi, sambil bersenandung istrinya. Dan di situ saat itu Roh Kudus jamah dia. Dan dia nangis sejadi-jadinya. Akhirnya didoakan sama istrinya. Dia nangis sejadi-jadinya. Disitulah titik awal pertobatan yang kedua. Dari Smith Wigglesworth. Dan kita akhirnya tahu Smith Wigglesworth akhirnya dia pindah dari kotanya. Dia pindah ke kota yang lain untuk membuka usaha apa? Membuka usaha ledengnya. Tapi karena pelayanan dan hatinya terus semakin berkobar, dia tinggalkan pekerjaannya sebagai tukang ledeng. Dia melayani sepenuh waktu. Dan kalau membaca bukunya, maka kita tahu siapa itu Smith Wigglesworth. Orang dalam pelayanannya membangkitkan 30 orang mati lebih bangkit dalam pelayanannya. Ini luar biasa. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi siapa yang memenangkan dia? Istrinya. Karena menjadi inspirasi lewat apa? Perbuatannya. Lewat sikapnya.
Saudara, banyak sekali dalam kehidupan kita baru kesenggol dikit. Wah, udah ngamuk. Wah, udah ngapain saya pelayanan, ngapain saya begini. Ini kalau istrinya Smith Wigglesworth tersinggung dia, ngamuk dia sama suaminya, bertobat kamu, iblis kamu. Pasti begitu. Enggak loh. Dia layani suaminya dengan tenang. Itu pasti Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Dan saat itulah Smith Wigglesworth tanpa ada satu kata pun ayat firman yang disampaikan kepada Smith, enggak ada satu pun rebuke, teguran, bertobat kamu, enggak. Istrinya senandung-senandung menyediakan makanan buat suaminya di zaman nangis dan didoain sama istrinya. Sikap hidupnya menjadi inspirasi. Saudara, tanpa kita sadari, Tuhan bisa memakai hidup kita dengan cara yang sangat unik. Amin. Dengan tindakan. Makanya dalam hidup kita kalau kita diperlakukan sesuatu yang tidak baik, respon kita jangan tidak baik. Karena kita kejebak. Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, ngapain kita sakit hati? Ngapain kita respon negatif? Responnya dengan positif. Kenapa? Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kejahatan yang lebih hebat lagi. Enggak kan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu namanya sikap yang membawa inspiration. Tanpa saya sadari, ada orang lebih dari 10 orang yang gak jadi bunuh diri. Bukan karena saya khotbahin. Bukan karena saya tegur dia. Bukan. Hanya gara-gara saya jalan pakai tongkat, dia lihat, lalu saya bisa khotbah seperti ini. Yang mau bunuh diri malu. Dia bilang, ini orang pasti lebih susah dari saya. Masa saya urusan kecil begini aja udah gak tahan mau bunuh diri. Dia semangat begitu sampai dia nangis-nangis. Jadi satu kali saya ngelayani di gereja besar di Jakarta. Ribuan orang. Di satu mall. Itu liftnya banyak, saudara. Dan biasanya saya kalau sama panitianya dibawa ke lift yang satu ini. Tapi hari itu saya dibawa lift yang ke arah bioskop. Saya juga bingung, biasanya ke sana kenapa dibawa ke arah bioskop. Belakangan saya baru tahu. Pada waktu saya dibawa ke arah bioskop itu ada satu orang udah nangis-nangis bapak-bapak. Dia bilang, aduh Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu di lobi bioskop, saudara, XX1. Di Central Park. Wah, pengurus yang nganterin saya bilang, Pak, maaf Pak. Pak Lukito hari ini khotbah udah 7 kali. Capek sekali ini, udah jam 7 malam. Ini udah capek sekali. Saya lihat ini orang kasihan. Saya bilang sama pengurusnya, gak apa-apa Pak. Bapak tinggal aja biar saya layani dia. Saya layani di lobi bioskop. Dia bilang, Pak sebenarnya saya hari ini udah mau bunuh diri. Dia keluarin cutternya dari kantongnya. Saya mau bunuh diri, saya udah beli cutter nih Pak. Saya habis, tapi saya mau minta ampun dulu. Orang mau bunuh diri kebaktian dulu saudara, luar biasa. Jadi waktu saya naik ke atas, dia pikir ini orang mau kesaksian. Ini orang mau kesaksian. Gak taunya khotbah, jadi dia nangis terus. Dia bilang, Tuhan ini khotbahnya buat saya semua. Yang lain gak usah, katanya ini buat saya semua. Dan habis itu dia serahkan cutternya. Wah, saya langsung buang aja tempat sampah. Nanti nular lagi. Karena dia bilang, saya habis ini mau masuk kamar mandi, saya mau potong semua Pak. Nadi saya sampai ke kaki semua udah mati udah langsung. Saudara, banyak sekali ya akhirnya bagaimana cara Tuhan bekerja. Bukan karena kemampuan kita. Seperti istrinya Smith Wigglesworth. Jadi buat kita mengingatkan, kita bisa bertobat di masa yang lalu. Kalau kita tidak menjaga iman kita menjauh dari Tuhan, hati-hati. Kita bisa mengalami kemerosotan rohani yang begitu luar biasa. Itu sebabnya kita perlu setia untuk selalu membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Karena di situ kita bisa terus menjaga stamina rohani kita. Dan berikutnya, menjadi inspirasi bukan hanya melalui tindakan, tapi menjadi inspirasi juga melalui perkataan. 2 slide ya ini, menjadi inspirasi melalui perkataan, mencerminkan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, memberikan dorongan, memberikan semangat, bukan menghakimi. Kadang-kadang justru kita mau membangkitkan ini, tapi justru menghakimi.
Kita bilang, you gak punya iman sih. You bertobat dong. Waduh, orang begitu jadi malah jadi tadinya mau beriman jadi tertekan. Gak apa-apa, tapi saya gak bisa Pak, saya gak apa-apa. You percaya bukan dengan kekuatan kamu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Yang penting ayo kamu sejalan, selaraskan pikiran kamu sama Tuhan. Selaraskan hidup kamu sama Tuhan. Jadi di encourage lewat perkataan kita. Ayat 12 ayat 18. Ada orang yang suka mengeluarkan perkataan yang menusuk dan menyayat hati. Tetapi perkataan orang bijaksana menghibur dan menyembuhkan. Jadi kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan penghiburan. Unbelievers don't read the Bible, they read you. Next slide. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan tuh nggak pernah baca Alkitab. Tapi apa yang mereka baca? Yaitu hidup kita. Melalui hidup kita mereka lihat, kok bisa ya? Satu kali saya masuk di Optik Melawai di Jakarta. Istri saya lagi periksa mata, mau ganti kacamata. Orangnya dari jauh, manajer toko itu dari jauh udah liatin saya terus. Waduh, saya pikir saya dicurigai maling atau gimana gitu. Diliatin, terus ditatap terus. Saya duduk di bagian yang paling dekat pintu masuk. Terus dia pelan-pelan, karena itu kan pinggir, terus ada bagian tengah. Saya di bagian tengah tapi dekat pintu masuk. Si bapak itu langsung nyamperin pelan-pelan ke sini, terus dia senyum-senyum, terus dia bilang begini. Bapak pasti dari atas. Saya bilang enggak Pak, saya dari mobil langsung ke sini, saya bilang gitu. Karena di atas ada Ciko, itu perlengkapan baby. Enggak, saya dari mobil langsung ke sini. Saya tadinya benar-benar nggak nangkep. Enggak, Bapak dari atas. Enggak Pak, saya dari mobil. Enggak, maksudnya saya bukan itu Pak. Bapak tahulah katanya, saya ini orang yang bisa lihat orang. Dia bilang gitu. Oh ini kebatinan nih. Dia bilang, Bapak pasti dari atas. Saya bilang, kok tahu? Dari sinarnya Bapak, wajahnya Bapak, dari waktu masuk saya udah lihat, ini pasti orang dari atas. Saudara, satu kali saya di airport, ada satu orang datengin. Bapak pasti pendeta kan? Saya langsung nanya, Bapak pernah lihat video saya di YouTube ya, saya bilang gitu. Karena dari gereja-gereja banyak yang dimasukin di YouTube. Bapak lihat di gereja, enggak Pak. Kok Bapak tahu? Iya dari wajahnya Bapak, dari udah ketahuan katanya. Wah, ini ahli nujum semua tuh. Yang itu yang di Melawai bukan orang Kristen. Yang satu ini memang Kristen, orang pelayanan. Pak, kalau rohnya sama nyambung Pak langsung, dia bilang gitu. Jadi saudara dalam hidup itu, unbelievers don't read the Bible, they read you. Makanya ada banyak orang, katanya orang Kristen. Tapi kayak gitu, nipu, tetap nipu katanya. Mereka nggak baca Alkitab, mereka baca kita. Jadi mereka tidak membaca Alkitab, tapi mereka membaca. Karena mereka bilang gini, gue lihat lu beda. Bagaimana lu bisa ngadepin masalah yang sangat berat, tapi lu bisa survive kayak begini. Dia bilang, gue bingung sama lu. Nah itu yang saudara, unbeliever don't read the Bible, they read you. Kalau kita orang Kristen, rajin ke gereja, tapi keluar ngeluh melulu. Wah gimana, susah lah, Tuhan sih maha besar, tapi keadaannya susah gitu. Orang gak baca Alkitab, orang lihat kita. Katanya ke gereja, tapi kayak begitu terus, ngeluh terus. Katanya ke gereja, tapi nipu terus. Katanya ke gereja, tapi kayak begitu terus. So, jadilah hidup yang memberikan inspirasi buat orang. Amin. Melalui kehidupan kita praktekkan. Dan selebihnya biar Tuhan yang bekerja dengan caranya yang ajaib. Yang terakhir, yang ketiga, hidup yang berdampak bagi Tuhan adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan memuliakan kita, tapi memuliakan Bapa di sorga. Satu kali dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis, murid-muridnya bilang, Guru, orang yang engkau baptis, yaitu Yesus, itu sekarang membaptis loh. Padahal bukan Yesus yang membaptis, murid-muridnya yang membaptis. Dan beberapa orang yang dulunya ngikut engkau, sekarang ngikut mereka. Pindah tuh ke sana. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Gak apa-apa. Ini slide yang berikutnya. Dia bilang gini, iya Yesus harus makin bertambah.
Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini spirit yang luar biasa. Hidupnya apa? Memuliakan Tuhan. Bukan untuk dirinya. Nggak apa-apa, karena memang Yesus harus semakin bertambah, tapi aku yang harus makin kecil. Ketika Yohanes Pembaptis, dia sadar yang harus dia tinggikan adalah Tuhan, bukan dirinya. Maka apa yang terjadi? Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-11, Yesus sendiri mengatakan, dia bilang, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Artinya Yesus lebih besar dari Yohanes. Tapi dari semua orang yang lahir dari seorang rahim perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi ketika kita rela untuk semakin kecil, tapi Yesus yang semakin dibesarkan, di mata Tuhan kita bukan makin kecil. Di mata Tuhan justru kita makin besar. Ini yang harus kita jaga. Karena seringkali di dalam pelayanan kita spiritnya terbalik. Tapi kita tahu bahwa kalau kita mau membawa dampak yang besar, impacting for God's glory, kita yang harus semakin kecil, nama Tuhan semakin dimuliakan. Nama Tuhan semakin dibesarkan. Terakhir, hidup yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan tidak dihasilkan dari kemampuan kita, melainkan dari kemauan kita untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Jadi bukan karena kemampuan. Kami ngobrol-ngobrol sama Pak Karim sama Bu Shirley. Nggak pernah sekolah teologi, nggak usah sekolah teologi Pak. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi di dalam kehidupan kita ini bukan soal kemampuan, tapi kemauan. Dan saya percaya malam hari ini setiap kita, every one of us, bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa membawa dampak secara luar biasa kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita belum sempurna, ya nunggu sempurna, ya gak pernah sempurna. Kita belum lepas dari masalah, ya gak pernah lepas. Kalau kita hanya pernah lepas dari masalah, kalau kita sudah jadi Jeremy Bentham tadi, udah meninggal. Selama kita hidup pasti punya masalah. Tapi justru disitulah Tuhan mau pakai orang yang penuh dengan kekurangan, dengan cara yang ajaib Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin. Saya percaya setiap kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Dan setiap kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mau Tuhan, aku mau. Pakai aku. Makanya saya melihat ada banyak sekali orang-orang, baik dari orang yang buta huruf sampai pengusaha papan atas, ketika dia mau, oke Tuhan aku mau dipakai. Tuhan bisa pakai dengan cara yang luar biasa. Ini terakhir, ada satu gereja di Bali, Pak Timotius Arifin, gereja Rock di Bali. Dia cerita langsung personal sama saya, karena saya anak rohaninya Pak Timotius Arifin. Jadi kalau ke Bali dia bilang nginep tempat saya. Nginep di rumahnya, nginep di vilanya. Dia cerita, you tahu gak Tuhan bisa pakai orang yang mungkin orang gak pernah pikirkan. Jadi waktu pertama kali dia membangun gereja di Lembah Pujian, gak dapat izin. Dia sudah pakai jalur atas. Berbagai jalur lah, gubernur lah, gak bisa. Gak bisa. Gak dapat izinnya. Salah satu anggota jemaatnya, itu bikin pecel ya kalau nggak salah ya. Pecel atau apa, pokoknya makanan lah, makanan tradisional Jawa. Jadi zaman itu Pak Harto sama Ibu Tin kalau ke Bali, ke Istana Tampak Siring, maka makanan-makanan tradisional pembuat itu diundang ke istana. Termasuk si ibu ini, anggota jemaatnya Pak Arifin. Datang ke sana. Lalu ngobrol-ngobrol, wah Bu enak makanannya, iya.
Bu, kalau ada yang perlu dibantu, kasih tahu. Apa yang perlu dibantu? Oh, boten apa nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada yang perlu dibantu. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Si Butin bilang, ngomong kalau apa yang perlu dibantu. Oh gini loh Bu, gereja saya lagi mau bangun. Tapi tiap hari kita doain Bu. Karena izinnya nggak keluar-keluar. Butin langsung ngomong ke Pak Harto. Pak, ini loh perlu dibantu. Pak Harto langsung panggil ajudannya. Ini tolong dibantu. Selesai saudara, izinnya langsung keluar saudara. Siapa yang dipakai Tuhan ngurus channelnya? Mbok pecel. Bukan jalur atas, jalur bawah. Seringkali Tuhan pakai jalur yang gak pernah kita pikirkan. Jalur yang gak pernah kita pikirkan. So, jangan pernah mengecilkan diri kita. Memang kita sudah kecil dari sononya. Tuhan kita maha besar. Izinkan Tuhan yang maha besar memakai kita yang kecil. Supaya kebesaran Tuhan dinyatakan. Dan impacting for God's glory akan terjadi. Sehingga orang bilang ini memang bukan dia, ini pasti Tuhan. Dari Pak Arifin bilang, makanya dia bilang jangan pernah merendahkan orang. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Seperti yang janda di Sarfat. Orang gak mampu dipakai Tuhan. Yesus mengutip kembali, ada banyak janda di Sarfat. Tapi janda miskin itu yang dipakai oleh Tuhan. Izinkan Tuhan memakai hidup kita. Amin.